dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Keluarga besar SDM Anugerah ya Tuhan boleh mengadakan perayaan Natal pada sore ini. Kami berdoa semua hamba-hamba yang terlibat ambil bagian. Tuhan urapi dan kuasai badan otoritas yang daripada Tuhan, sehingga perayaan kami hari ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Semua jemaat Tuhan juga yang akan datang juga dan sudah hadir, Tuhan memberkati sehingga semua rangkaian acara kita akan masuk ya. Jemaat SDM Anugerah saya undang Bakti berdiri. Now
kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Semua ciptaan Allah harus bersyukur atas apa yang telah diciptakan oleh Allah. Allah itu baik, sangat besar kasih setianya bagi seluruh ciptaannya. Marilah kita dengarkan kisah penciptaan dunia yang dikerjakan oleh Allah. Demikian liturgi penciptaan. Minyak nggak bagus.
Allah juga memberi nama manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa, dan mereka tinggal di Taman Eden dengan penuh sukacita. Tetapi iblis tidak senang melihat kebahagiaan manusia, maka iblis memperdaya manusia dengan tipu muslihatnya. Mari kita dengarkan liturgi manusia kejatuhan dalam dosa. Aku adalah ular yang cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan. Semua pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah-buah yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun berapa buah itu, nanti kamu mati. Sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu Hawa melihat pohon itu baik untuk dimakan dan sedang kelihatan, dan pohon itu menarik hati karena memberi perhatian. Lalu mengambil buahnya dan dimakan, lalu memberikan kepada Adam suaminya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Mari kita bersyukur. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, maka tertutup tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu seumur hidup. Amin. Anak kita silakan.
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasa adil. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Roma 13 ayat 9 sampai 10. Karena firman sudah bersimpuh dalam Tuhan ini, yaitu kasihanilah sesama manusia seperti Kristus sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah genapan hukum Allah. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nehemia 9 ayat 17b. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, yang telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin.
22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti
Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur malam hari ini kepada Tuhan. Tiba saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman. Berbicaralah Bapa, karena kami siap untuk Engkau teguhkan di malam perayaan Natal malam hari ini. Biarlah firman kebenaran-Mu yang akan meneguhkan kami malam hari ini, Pak. Di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut pembacaan dan perenungan firman Allah. Amin. Salam. Bapak Ibu amangin yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan malam hari ini untuk waktu dan kesempatan Tuhan berikan bagi kita, masih kita bisa merayakan Natal malam ini. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Roma 12 ayat yang ke-10 ataupun di belakang saya. Mari kita sama-sama membacakannya. Roma 12 ayat yang ke-10. 3, 2, ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dengan subtema melalui perayaan Advent Natal STM Anugerah, hendaklah kita saling bertolong-tolongan dalam menjalin kekeluargaan dalam satu iman dan kasih. Amangin yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam ayat yang ke-10 ini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi apa? Memberi hormat. Saya simpulkan dalam 3 kata, yaitu kasih yang nyata. Amangin yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kasih, saya percaya ini bukan hal yang baru dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam liturgi tadi, bahkan pujian tadi menggambarkan tentang kasih Allah kepada kita. Apalagi di bulan Desember ini, jika baru di tanggal 8, mungkin kita sudah ada 3-4 kali untuk perayaan. Berbicara tentang kasih, bahkan ada orang ini yang merasa kasih terus, ada yang merasa bosan. Tetapi yang penting perlu kita ketahui bahwa kasih tak akan pernah berhenti untuk disampaikan sampai kapanpun, karena kasih itu adalah ciri khas mutlak orang-orang percaya. Hidup di dalam kasih itu adalah ciri khas kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak hanya bicara kasih, tetapi kita orang yang hidup di dalam kasih. Nama STM kita ada, STM apa namanya? Anugerah. Ada kata anugerahnya sekarang. STM Anugerah ini ada. Jadi Bapak Ibu amangin yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika tema ini panitia memberikan untuk kita renungkan bersama malam hari ini, bukan asal supaya
Kristus. Kita akan merenungkan dalam beberapa poin dari renungannya, dari teks yang kita baca ini, yaitu bicara tentang kasih yang nyata. Kalau kasih yang nyata, berarti ada kasih yang tidak nyata. Kasih yang tidak nyata itu hanya pandai berretorik, pandai dia mengungkapkan, tetapi dia tidak bisa mempraktikkan. Tapi tak ada sih yang ada di Medan, karena keluarga besar SDM Manula adalah orang-orang yang bicara kasih, tapi orang-orang juga yang mempraktikkan kasih. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang pertama, kasih yang nyata itu kita harus tahu dan kita harus memahami. Kasih yang nyata itu berasal dari Allah. Allah tidak hanya berbicara tentang kasih, tapi Allah juga menunjukkan kasih itu kepada kita. Apa yang dikasih ini dari berkat Tuhan Yesus Kristus? Mengapa kita harus mengasihi dan tidak? Karena Bapa, karena kasihnya dia rela mengutus putra Tuhan untuk apa? Untuk menebus kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita kaya, bukan karena kita hebat, tapi karena kasih. Dia rela mengutus putra tunggal. Dia tidak hanya diutus, tetapi putra tunggalnya menderita dan mati untuk. Jadi apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam liturgi tadi dikatakan dalam Yohanes 3:15, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putra yang Dia dikaruniakannya kepada kita, yang seharusnya kita tidak layak, tapi oleh anugerahnya Bapa, Ibu, Anak, Anak dilayakkan untuk menerima anugerah keselamatan. Bahkan ketika Dia mengutus putra lahir dari Bunda Maria, pakai Bunda Maria, dia pakai jalur yang biasa dialami dan dijalani oleh manusia. Bahkan ketika Kristus melayani, Kristus bicara tentang kasih, bagaimana saling mengasihi, bagaimana kasih itu harus berkorban, tetapi juga Kristus memberikan role model, contoh nyata, yaitu dirinya dia korbankan karena kasih. Maka dikatakan perkataan yang pertama ketika Tuhan Yesus tergantung di salib, apa yang pertama Tuhan Yesus lakukan? Apa kali ketika penjasa bagi dibilang, kalau Tuhan Allah turun dan selamatkan kami. Ketika itu apa yang dibilang oleh Yesus? Bapa, ampunilah, karena dia tidak tahu apa yang berbuat. Udah sepanjang dari subuh sampai tengah hari dia mengalami luka karena cambukan. Dia mengalami penderitaan karena cambukan demi cambukan. Bahkan ketika Kristus tersalib, dunia sepertinya menutup mata, terjadi awan yang gelap. Bapa seperti akan meninggal, tetapi karena kasih Dia telah berkata, Bapa, ampunilah. Kristus tidak hanya berbicara dengan kasih, tetapi Kristus juga ada teladan kasih itu. Dia telah membuktikan tentang kasih yang sesungguhnya seperti apa.
Jadi apabila yang dikasih kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan di akhir sebelum dia menyerahkan nyawanya, apa yang dibilang oleh Tuhan Yesus sebelum Yesus katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Apa yang dibilang oleh Yesus? Tetelestai, artinya sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Tugas yang dipercaya Bapa telah dia kerjakan sampai tuntas. Sehingga setelah dia katakan selesai, dia menyerahkan hidupnya kepada Bapanya, bukan kepada dunia. Karena Bapanya yang mengutus dia. Dan dia tidak hanya ketika dia menyerahkan, dia mati, tapi dia juga bangkit di hari ini. Ini menjadi jaminan, menjadi pengharapan, menjadi kekuatan bagi kita bahwa Yesus datang melayani, dia menderita mati, tapi tidak hanya cukup di kematian, tapi dia mengalami kebangkitan. Dan kebangkitan itulah yang menjadi jaminan pengharapan, menjadi jaminan keselamatan, menjadi jaminan kemenangan bagi kita sebagai orang percaya. Kalau Yesus datang hanya dia lahir, melayani, menderita dan mati tidak mampu, maka sia-sia. Banyak tokoh-tokoh agama di muka bumi yang mendeklarasikan tentang imannya. Dia mereka mengalami kelahiran, melayani, kematian, namun tidak ada kebangkitan. Tetapi Kristus, dia lahir, dia melayani, dia menderita, mati, dan dia bangkit, maut ditaklukkan. Maka ketika dia mau pergi kepada Bapa kembali, dia katakan dalam Yohanes 14 itu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan setelah tempat itu sudah kusediakan, aku kembali untuk menjemput. Artinya dia tidak tinggalkan kita sendiri. Dia akan datang ketika rumah kita nanti disediakan Bapa yang selesai. Makanya selalu saya katakan, kedatangan Tuhan itu ada dua macam. Dia datang sebagai hakim yang adil, yang kedua kalinya, dan juga dia datang untuk kita juga secara pribadi. Ketika rumahnya, misalnya rumah pendeta Abraham sudah selesai, Tuhan bilang, rumahmu sudah selesai dikerjakan, waktunya pulang. Saya tidak bisa katakan dirajui rohananya itu masih tetap pasu-pasu pada itu. Nah, betul sekali di masyarakat waktu itu. Dia diburu sekolah, sedang buru akan dilakukan. Di bagasan partikian itu kan para saudara kan di bagasan tawalas dilakukan. Marhiti-hiti tujuan nani STN anu tiluan. Maras nirobahang Tuhan marnimut mahami dingani atau tuhuni nagari si balua nagari balua bukan siang amul sana
jong dogo di tonga-tonga nani atau Tuhan seluruh naungkulan nani mari kita kebaktian nani di bagasan pertikian di seluruh AKM dan puji-pujian di seluruh akadania di seluruh bahwa akademis dari Tuhan bahwa akademisi nah pertumbuhan di pasaran nani di bagasan pertikian atau jalan dari Tuhan dari dunia itu adalah doa pujian di Tuhan di pasaran nani di bagasan pertikian oleh Tuhan sangat kata Tuhan mari kita tema di pasaran nani di bagasan pertikian asa untuk kami mengundi di bagasan kolom masih aku alani batau dari Tuhan asa boleh masih kolom di bagasan Tuhan masih kalau makan kita kumpul nalion sekeluarga aleluya atau padahal asa boy bulan mari kita persoalan namin di bagasan pertikiran mangilo kami juara panggung di salubun terus di kumpul nalion diangkat keluarga dukungan mempersehat hati dari bentuk dinamis mau lentungan dorong makanan di bagasan tagalion kalau makalay pun buku mau lentungan di bagasan karsak dirwa kalau mana pula itu kan mau lentungan di bagasan persak itu kalau mana daun terlumuni di anak situ apa tuh siapa itu kan atau nombor hatubunan di pasugut ala di hagalion di pamakat ala di panagi lalu di pamakat tak kebutuhan dari Tuhan sakit tersebut di pamakat jalan turun cubik ambil di Tuhan pasaran pada ini ada yang mempersyarat hati dari kebetulan salut panagit aduk di pamakat Roma asa dia semua kami pasal dari itu lepas itu tidak akan mengumpul mau itu baru mereka nama saya siap luas di anggota istimewa bos marah nah di saluran belum tapi nasihat untuk oleh Tuhan akan kornani murah kami di bagasan partikion oleh Tuhan atau menghadapi akan ujian lehon bisuk doa istana nasihat asa lihat berbisuk nasihat istana nasihat dari Tuhan mau selalu marahus selalu suku-suku akan nasihat dari Tuhan jangan bumi dia mau nakut nasihat kena bilas keroga di selalu ia nakut nabi ini dari Tuhan atau oleh Tuhan sangat tuhoma daging dohoto dinami kurajulinan dari Tuhan siap luas di anggota STM anugerah dari Tuhan ada orang guna marsaka oleh Tuhan marlas di rohamu lalu tunggu tatunggola di patugi kupasaran dari dohoto dinasi dasar Tuhan asa kau mendapat tulus langkah dinasi jangan mengulang demusi tujuh perserahan dari Tuhan kau sangat tu pasrahan yang musik di hari nama ini di bagasan dari 12 Eropa nasi semua kuliah oleh Tuhan napasahan tong ingaran napasahan tong bagas jorong Tuhan yang Tuhan gabi ingaran nanti 12 Eropa kok mamuti pasahan kok kuat mulai kupasahan hati mulia dulu melihat asa sakak umat salut di teman-teman yang beliau marsari dan seorang marsirondan dan kolom di teman-teman ini salut luas di beliau atau oleh Tuhan inilah sebagai doa dan terbaca jalan marsara dari Tuhan ada yang dibutuhkan dari di perjalanan di gunung jalan postur mana dipersiapkan oleh Tuhan pasal oleh Tuhan sudah pengurus badan pengurus harian nama ulumul persoalannya dan berbisuk istana untuk guru sampai
di sukesta sudah berkubu di mana menunggu hari selalu luas di pembunuh hari itu. Dari bentuk kita selalu. Urus kami Tuhan sedang kebesarannya selama kami dari nama orang yang kuasa. Di bawah keluar pengiraan Yesus Kristus Tuhan kami memelihara dari itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ibadah perayaan Tahun Keluarga Besar SDM Anugerah pada malam hari ini boleh berlangsung dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan telah memberkati, bahkan juga persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan memberkati setiap rupiah ini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk persembahan pada malam hari ini. Setiap hamba-hamba sudah Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk semua pengurus dari SDM Anugerah. Tuhan memberkati BPA dan juga panitia. Bahkan kami semua keluarga SDM Anugerah, boleh Tuhan terus memberkati, mengikat kami dalam kasih daripada Allah, untuk kami boleh mengerjakan pekerjaan besar di dalam keluarga besar SDM Anugerah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan kami sempurnakan doa kami malam hari ini, dan doa yang Tuhan disajarkan kepada murid-murid-Mu dan juga kepada kami bersama-sama yang berkata, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu,
luar biasa acara Natal kita berjalan dengan hikmat meriah. Semoga itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan kita semakin berkati. Di akhir tahun 2024 kami BPA menyadari banyak kesalahan yang mungkin membuat Bapak Ibu kurang berkenan dari tindak laku kami, perkataan kami. Sebelum saya akhiri, kami BPA mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya dan mohon kami
dan juga Ketua Panitia Natal tahun 2024 ini. Terima kasih semua kepada Bapak Ibu. Natal kita berjalan dengan lancar. Semoga Natal ini menjadi berkat untuk kita semua, saling topang menopang untuk memajukan STM Anugerah ini. Dan kepada semuanya yang di luar, selamat menikmati yang disediakan oleh Panitia Natal. Terima kasih. Amin.
Tuhan asa kebehasa abon di luar Tuhan dan persimpangan kami di pardagi nami asima rohang pasupan persimpangan dosi Tuhan asa makorogo hai pasul lawa puji pasangan warung dan mari kita